Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konservasi sumber daya alam hayati. Apa itu konservasi? Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Ini pengertian menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati serta ekosistemnya. Konservasi secara umum membahas mengenai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya, atau yang lebih dikenal dengan istilah kawasan suaka alam, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau yang lebih dikenal dengan kawasan pelestarian alam. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kewajiban mutlak dari setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan pidana denda. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya 3 sasaran konservasi. Yang pertama, menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Dalam artian perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya, sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan, dalam artian pengawetan sumber plasma nutfah. Dan sasaran yang ketiga adalah mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah, serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal baik di darat maupun di perairan, dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati, dalam artian pemanfaatan secara lestari. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Sedangkan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan. Kawasan suaka alam terbagi atas 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa.
Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam terbagi atas dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Contohnya, cagar alam Pulau Dua di Jawa Barat, pelestarian hutan dan perlindungan berbagai jenis burung laut. Cagar alam Waigeo di Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat, melindungi flora dan fauna seperti cemara, daur, miutah, matoa, bakau, cendrawasih merah, cendrawasih Wilson, bandikut, kuskus, dan lain-lain. Cagar alam Gunung Tangkokoh, Batu Angus di Sulawesi Utara, melindungi flora dan fauna seperti bunga edelweiss, kantong semar, kerah hitam, tangkasi, burung maleo, dan burung rangkong, dan lain-lain. Yang kedua adalah suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Di dalam suaka marga satwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Contohnya, suaka marga satwa Gunung Leuser di Aceh, melindungi satwa jenis kera, badak Sumatera, dan gajah. Suaka marga Ujung Kulon di Jawa Barat, melindungi satwa badak, badak Jawa, rusa, dan harimau Jawa. Suaka marga satwa Lorelindu di Sulawesi Tengah, melindungi anoa, rusa, dan babi rusa, dan lain-lain. Berikutnya adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawitan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Kawasan pelestarian alam terbagi atas 3, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kawasan pelestarian alam. Yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. Kawasan Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Seringkali Taman Nasional awalnya merupakan cagar alam atau suaka marga satwa yang kemudian diperluas dan ditetapkan sebagai Taman Nasional. Contohnya, Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, melestarikan flora dan fauna seperti gajah, beruang, badak, orangutan, tapir, harimau, kambing hutan, dan sekitar 387 spesies burung, Rafflesia arnoldi, titan arun, atau bunga bangkai suwek raksasa, dan lain-lain.
Yang kedua adalah Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan. Jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Hutan Raya Cutnyak Dien, Meura Intan, Nanggro Aceh Darussalam, terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Tahura dengan luas 6.300 hektare. Taman Hutan Raya Bukit Barisan di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Karo Deli Serdang dan Langkat dengan luas 51.600 hektare. Taman Hutan Raya Nuraksa di Nusa Tenggara Barat terletak di Kabupaten Lombok Barat dengan luas 3.155 hektare. Taman Hutan Raya Murhum, Sulawesi Tenggara, berlokasi di Kendari dengan luas 7.877 hektare. Taman Hutan Raya Palu, Sulawesi Tengah, terletak di Sulawesi Tengah. Kawasan konservasi ini menempati lahan seluas 8.001 hektare. Taman Hutan Raya Poboyo Paneki, Sulawesi Tengah, di Donggala dengan luas 7.125 hektare. Taman Hutan Raya Bonto Bahari, Sulawesi Selatan, terdapat di Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan luas 3.475 hektare. Yang terakhir adalah Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Di dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. Meskipun digunakan sebagai tempat wisata, pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip pelestarian dan perlindungan alam. Contohnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara. Taman Laut Bunaken berlokasi di segitiga terumbu karang yang menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis ikan, moluska, dan mamalia laut. Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba memiliki lebar 30 km dan panjang 100 km, serta terdapat pulau vulkanik di tengahnya yang bernama Pulau Samosir. Gunung Bromo di Jawa Timur. Letak Gunung Bromo meliputi 4 kabupaten yaitu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Gunung Bromo masih menjadi bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan lain-lain. Oke, sekian pembahasannya mengenai konservasi sumber daya alam hayati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.